Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewanti-wanti kepada para pelajar agar para pelajar tidak terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan judi online hingga pinjaman online. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi, dalam acara penutupan Bulan Literasi Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat 22 Agustus lalu. Dalam acara tersebut, Friderika mengingatkan kepada sejumlah pelajar untuk tidak memiliki budaya konsumtif, terlebih hingga terjebak hutang kepada pinjaman online ilegal demi kebutuhan gaya hidup. Selain itu, ia meminta agar para pelajar untuk membiasakan menabung sejak dini. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengingatkan agar pelajar menyadari pentingnya menabung. Ia juga mengingatkan agar pelajar berhati-hati dalam menabung di era digitalisasi, serta mengingatkan agar pelajar memiliki platform tabungan digital yang terakreditasi. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke DPR. Indonesian Corruption Watch atau ICW dikabarkan mendatangi kantor Sekretariat Jenderal DPR dan DPD untuk meminta semua dokumen yang menjadi dasar hukum seluruh pendapatan anggota DPR, mulai dari gaji pokok maupun tunjangan. Menurut keterangan Egy Primayoga, selaku Kepala Divisi Advokasi ICW menyampaikan, pihak ICW yakin bahwa DPR dan DPD mendapatkan sumber penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan, sehingga hal tersebut perlu pertanggungjawaban. Sementara itu, dalam keterangan lainnya, ICW menjabarkan 3 hal. Pertama, meminta sejumlah dokumen regulasi yang memuat pendapatan dari anggota dewan. Kedua, meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses pada tahun sidang 2024-2025. Ketiga, laporan pertanggungjawaban dari penggunaan uang kunjungan dapil pada tahun sidang 2024-2025. Di akhir, Egy menyebut bahwa hal tersebut merupakan pernyataan dari transparansi dan akuntabilitas anggota DPR dan DPD dari tunjangan yang diterima. Selain itu, Egy juga menyebut bahwa pihaknya sempat dihalangi dan diganggu petugas keamanan saat melakukan wawancara usai penyerahan surat permintaan ke Sekretariat Jenderal DPR. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sejumlah warga Pati beramai-ramai mengirim surat yang akan dikirimkan ke KPK di Jakarta. Adapun para warga berencana untuk mengirimkan surat tersebut ke kantor pos cabang Pati dengan berjalan kaki dari Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang ada di depan kantor Bupati. Sejumlah warga Pati pada pukul 10.00 terlihat memadati depan Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam posko tersebut, para warga terlihat langsung mengambil kertas surat yang telah disediakan di posko tersebut, lalu menulis surat dan memasukkan ke dalam amplop. Salah satu warga Pati, Supriyono, mengatakan, ia melakukan aksi tersebut karena prihatin dengan kondisi Pati pada saat ini. Senada dengan Supriyono, Sri, yang juga warga Pati, mengatakan ia menyinggung ratusan ex-karyawan RSUD RAA Suwondo yang di PHK tanpa pesangon serta prosedur yang jelas. Sementara itu, selain adanya para warga yang berkumpul dan menulis surat, di sekitar posko tersebut juga ada sejumlah spanduk yang meminta agar KPK segera menangkap Bupati Sudewo karena dianggap terlibat korupsi proyek jalur kereta api. Java TV melaporkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi menyatakan bahwa Gaza dilanda bencana kelaparan pada Jumat lalu. Adapun kondisi tersebut merupakan imbas dari terlambatnya bantuan
akibat hambatan yang diberikan oleh pihak Israel. Dilansir dari media internasional AFP, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh PBB setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyatakan akan menghancurkan kota terbesar di wilayah tersebut. Sementara itu, Hamas yang dikabarkan telah berkomunikasi kepada PBB dan Dewan Keamanan untuk segera menghentikan perang serta mencabut blokade bantuan. Tidak hanya itu, Hamas juga menuntut akses tanpa batas terhadap makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar. Badan-badan PBB serta kelompok bantuan telah berbulan-bulan mengingatkan ancaman kelaparan di Gaza. Adapun Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher menegaskan kelaparan di Gaza tidak bisa dicegah. Hal tersebut dikarenakan makanan tidak bisa masuk ke kawasan Israel dikarenakan adanya hambatan sistematis dari Israel. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widianti ini menyebut bahwa guru sekolah rakyat nantinya akan diseleksi dengan sangat ketat. Nantinya para guru akan dites psikologi hingga kemampuan berbahasa Inggris. Hal tersebut diungkap oleh Rini usai menjalani pembekalan sekolah rakyat di Jakarta Pusat pada Jumat 22 Agustus lalu. Rini mengatakan nantinya calon guru sekolah rakyat akan melaksanakan tes psikologi hingga tes bahasa Inggris. Selain itu, Rini juga menjelaskan bahwa rekrutmen guru untuk sekolah rakyat akan dilakukan melalui dua skema, yakni skema penugasan dari PNS dan skema perekrutan dari guru PPPK. Melalui tes tersebut, Rini berharap agar guru yang akan mengajar di sekolah rakyat dapat benar-benar mengayomi muridnya. Selain itu, Rini mengatakan bahwa kementerian terkait akan melakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, senada dengan Rini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan semua guru yang mengajar di sekolah rakyat nantinya hanya yang telah menempuh pendidikan profesi guru atau PPG, sehingga nantinya para guru yang mengajar adalah para profesional yang bersertifikat. Java TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meninjau posko pengungsian korban gempa Poso, Sulawesi Tengah. Selain mengunjungi posko gempa, Gibran juga menegaskan akan pentingnya sinergi dari pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan korban gempa di Poso. Tidak hanya itu, Gibran juga mengatakan bahwa kinerja kepala daerah dalam menangani bencana sudah sangat baik, terutama dalam merespon cepat dalam penanganan para korban. Selain itu, dalam kunjungannya, Gibran juga meninjau langsung tenda-tenda pengungsian warga, sekaligus melihat kondisi para korban. Gibran juga menyampaikan bahwa sekolah harus tetap berjalan meskipun di tengah bencana. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan bahwa langkah daerahnya sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatakan bahwa fokus utama saat ini adalah melindungi hak-hak masyarakat terdampak serta memastikan agar bantuan tetap tersalurkan. Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, ratusan warga desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, antusias mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Adapun acara ini menyediakan door prize dengan hadiah utama sepeda listrik. Kegiatan jalan sehat yang digelar Pemda Sukoanyar berlangsung pada Minggu pagi. Sebanyak ratusan peserta dari 11 rukun tetangga turut hadir untuk memeriahkan acara. Kemeriahan terlihat sepanjang kegiatan, masyarakat bersemangat mengikuti arakan dan menanti momen pengundian door prize. Adapun hadiah utama sepeda listrik akhirnya jatuh kepada Irul, warga RT 2 RW 1. Kepala Desa Sukoanyar, Roehan, menyampaikan bahwa acara tersebut menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa nasionalisme warga. Senada dengan itu, Ketua Panitia Wiyana atau Pak Yon menegaskan semangat gotong royong menjadi kunci suksesnya kegiatan. Yang hadir seluruh warga Desa Sukoanyar
Dan ini nanti akan berjalan lanjut dari perempatan Duren belok kiri sampai rumahnya Pak RT perbatasan Bono Sumayage, lanjut kembali ke gedung. Untuk memeriahkan suasana, tokoh masyarakat Pak Gunawan menyumbangkan beberapa lagu hiburan yang disambut hangat warga. Tidak hanya itu, Babinsa dan Babin Kamtipmas juga turut hadir untuk memberikan dukungan dan menjaga keamanan selama acara. Rangkaian HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Sukoanyar diakhiri dengan hiburan rakyat dan doa bersama sebagai wujud syukur atas kemerdekaan. Jalan sehat yang digelar Pemda Sukoanyar ini membuktikan bahwa kegiatan HUT RI tak hanya menjadi ajang peringatan, namun juga media untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme. Andi Setiawan, Java TV, melaporkan. Beralih ke pemerintahan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap beras medium hingga premium disubsidi oleh negara hingga 150 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah berencana menghapus klasifikasi beras yang beredar di konsumen. Hal tersebut diungkap oleh Amran setelah menghadiri rapat dengan Komisi 4 DPR RI pada Kamis 21 Agustus lalu. Ia menyebut beras tersebut ditopang oleh pemerintah melalui subsidi negara senilai 150 triliun rupiah. Selanjutnya, Amran menambahkan dana subsidi pangan tersebut sebagian besar terserap untuk beras. Sebab menurutnya, komposisi beras mendominasi kebutuhan pokok. Amran bahkan menyebut, hampir separuh dana subsidi pangan tersebut digunakan untuk beras premium, mengacu pada Badan Pusat Statistik. Amran menegaskan alasan pemerintah yang tetap mengintervensi harga beras melalui harga eceran tertinggi dan harga pembelian pemerintah. Ia mengatakan langkah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terdapat gejolak ke depannya. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand dikabarkan berencana akan menawarkan tiket penerbangan gratis kepada 200.000 turis asing untuk mendongkrak pariwisata secara nasional selama 3 bulan mendatang. Adapun kementerian tersebut berharap agar tiket ini nantinya akan menghasilkan keuntungan sebesar 8,8 miliar baht dari anggaran 700 juta baht. Namun, rencana ini masih membutuhkan persetujuan dari kabinet setempat. Sementara itu, menurut keterangan Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surawong Tientong mengatakan bahwa program ini akan mendorong turis asing untuk mengunjungi destinasi sekunder di negara tersebut. Adapun rencana program ini akan dimulai dari September hingga November 2025. Sementara itu, menurut Wakil Presiden Kamar Dagang Chiang Mai, Punlop Sejong mengatakan, kampanye ini nantinya akan membantu pariwisata hingga batas tertentu. Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, BYD Motor Indonesia buka suara perihal isu yang mengatakan bahwa pabrik BYD di Subang berdiri di atas lahan pertanian. BYD Indonesia menegaskan bahwa pabrik yang saat ini masih dalam tahap pembangunan di Subang, Jawa Barat tersebut bukan di area persawahan. Adapun pernyataan tersebut muncul setelah adanya isu pabrik tersebut berdiri di lahan pertanian yang muncul dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada pekan lalu. Adapun dalam pertemuan tersebut, Amran berpendapat bahwa sebagian lahan pabrik BYD yang ada di Subang merupakan lahan pertanian. Sementara itu, menurut Luther, perusahaan BYD Indonesia tidak paham mengenai duduk masalah dari isu lahan tersebut, yang menyebut pabrik tersebut berdiri di kawasan industri resmi milik Surya Cipta Subang Smart Politan. Menanggapi adanya isu lahan BYD yang berdiri di atas pabrik, Amran menegaskan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah tersebut agar investasi bisa berjalan dengan lancar. Java TV melaporkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.